Di antara miliaran bintang yang berkelip, di dalam keheningan kosmos yang tak bertepi, ada sebuah kebenaran purba yang menanti untuk kita selami. Sebuah rahasia yang tersembunyi bukan di balik tabir langit yang jauh, melainkan di kedalaman diri kita sendiri. Pernahkah kau merenung betapa agungnya alam semesta ini? Dan pernahkah kau merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar raga yang kau miliki? Malam ini, mari kita memulai sebuah perjalanan tak biasa. Perjalanan ke inti keberadaan, mengungkap hakikat tersembunyi yang akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bersiaplah karena kita akan membuka gerbang pemahaman bahwa kamu memiliki energi semesta di dalam dirimu. Bab 1. Bisikan kosmos dalam diri. Pernahkah terlintas dalam benak kita bahwa setiap atom yang membentuk diri ini sejatinya adalah pecahan dari bintang-bintang yang telah lama mati? Konsep ini mungkin terdengar puitis, namun secara ilmiah, ia adalah sebuah kebenaran yang menakjubkan. Materi yang menyusun tubuh kita, oksigen yang kita hirup, karbon yang membentuk tulang belulang, semua berasal dari reaksi nuklir dahsyat yang terjadi di jantung bintang-bintang raksasa miliaran tahun silam. Kita adalah, dalam arti sesungguhnya, anak-anak semesta, diukir dari debu kosmik yang terus berputar dalam siklus abadi, penciptaan, dan penghancuran. Ini adalah warisan purba yang mengalir dalam setiap pembuluh darah, sebuah jejak tak terhapuskan dari permulaan alam semesta itu sendiri. Menyadari fakta ini, seolah-olah kita diajak untuk melihat diri bukan hanya sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari tapestri kosmos yang maha luas. Setiap helaan napas adalah pertukaran energi dengan lingkungan. Setiap detak jantung adalah resonansi dengan irama alam semesta yang tak pernah berhenti. Kita bukan sekadar penonton pasif dalam drama kosmik ini, melainkan aktor utama yang di dalamnya bersemayam seluruh potensi dan keajaiban yang ada di alam raya. Ada sebuah koneksi yang mendalam dan tak terputus antara keberadaan mikroskopis kita dengan keagungan makrokosmos yang membentang tak terbatas. Jika kita mau merenung lebih jauh, bisikan kosmos ini tidak hanya berupa materi fisik. Ada energi, sebuah vibrasi halus yang menyelimuti dan menembus setiap partikel, setiap ruang hampa. Energi ini adalah fondasi dari segala yang ada, gelombang tak terlihat yang membentuk realitas yang kita alami. Dalam tradisi spiritual kuno, ia dikenal dengan berbagai nama, prana, chi, ki, atau bahkan semangat ilahi. Apapun sebutannya, esensinya tetap sama. Sebuah kekuatan hidup universal yang berdenyut di dalam dan di sekitar kita, menunggu untuk dikenali dan dimanfaatkan. Ketika kita membuka diri untuk memahami bahwa kita adalah wadah bagi energi semesta, pandangan kita terhadap diri dan kehidupan akan berubah drastis. Rasa keterpisahan mulai memudar, digantikan oleh kesadaran akan kesatuan yang mendalam. Kita bukan lagi entitas yang terasing, melainkan bagian tak terpisahkan dari jaringan kehidupan yang saling terhubung. Kesadaran ini membawa serta tanggung jawab, namun juga kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan, menyembuhkan, dan bertransformasi. Bayangkan, setiap kali Anda bernapas, Anda menarik energi vital dari alam semesta. Setiap kali Anda berpikir, Anda mengirimkan gelombang vibrasi keluar. Tubuh kita adalah sebuah antena yang sangat canggih, terus-menerus menerima dan memancarkan energi. Memahami cara kerja antena ini adalah kunci untuk membuka potensi tak terbatas yang selama ini mungkin tersembunyi di balik kesibukan dan kekhawatiran dunia. Ini adalah langkah pertama menuju penguasaan diri yang sejati. Bab 2. Hukum vibrasi dan resonansi. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, dan energi bergetar. Prinsip fundamental ini adalah dasar dari hukum vibrasi, yang menyatakan bahwa setiap objek, setiap pikiran, setiap emosi memiliki frekuensi getarnya sendiri. Dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, semuanya bergetar pada frekuensi tertentu. Tidak ada yang benar-benar diam, bahkan benda padat yang kita sentuh pun terdiri dari molekul-molekul yang terus-menerus bergerak dan bergetar pada tingkat subatomik yang luar biasa cepat. Alam semesta adalah simfoni getaran yang kompleks, sebuah tarian energi yang tak berujung. Dalam konteks manusia,
hukum vibrasi ini berlaku secara mendalam. Pikiran kita, emosi kita, kata-kata yang kita ucapkan, bahkan niat yang kita miliki, semuanya menghasilkan frekuensi getaran tertentu. Pikiran positif seperti cinta, syukur, dan kebahagiaan bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Sebaliknya, emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, dan kesedihan cenderung bergetar pada frekuensi yang lebih rendah. Kita secara konstan memancarkan dan menerima gelombang energi ini, dan frekuensi yang kita pancarkan akan menarik frekuensi yang serupa melalui hukum resonansi. Hukum resonansi menyatakan bahwa apa yang serupa akan menarik yang serupa. Ini bukan sekadar pepatah, melainkan prinsip fisika yang berlaku di seluruh alam semesta. Ketika dua benda bergetar pada frekuensi yang sama atau harmonis, mereka akan saling mempengaruhi dan memperkuat getaran satu sama lain. Contoh paling sederhana adalah garpu tala. Ketika satu garpu tala bergetar, garpu tala lain yang disetel pada frekuensi yang sama akan mulai bergetar pula, bahkan tanpa disentuh. Demikian pula dalam kehidupan, energi yang kita pancarkan akan menarik pengalaman, orang, dan situasi yang beresonansi dengan frekuensi tersebut. Memahami hukum vibrasi dan resonansi ini adalah kunci untuk menguasai realitas kita. Jika kita terus-menerus memancarkan frekuensi kemarahan dan frustrasi, kita akan cenderung menarik lebih banyak situasi yang memicu kemarahan dan frustrasi. Sebaliknya, jika kita fokus pada pikiran dan emosi positif, kita akan mulai menarik lebih banyak kebahagiaan dan kesempatan yang selaras dengan frekuensi tinggi tersebut. Ini bukan sihir, melainkan ilmu pengetahuan tentang energi yang bekerja secara alami dan konsisten. Praktiknya, ini berarti kita memiliki kekuatan untuk secara sadar memilih frekuensi yang ingin kita pancarkan. Melalui meditasi, afirmasi positif, praktik syukur, dan menumbuhkan emosi-emosi luhur, kita dapat secara aktif meningkatkan frekuensi getaran pribadi kita. Semakin tinggi frekuensi kita, semakin besar kemampuan kita untuk menarik hal-hal yang kita inginkan dan menciptakan realitas yang kita impikan. Ini adalah proses internal yang menghasilkan perubahan eksternal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan vibrasi kita. Ini berarti sadar akan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bahkan siapa yang kita izinkan masuk ke dalam lingkaran energi kita. Bab 3. Kesadaran sebagai pusat energi. Di jantung keberadaan kita, kesadaran bukanlah sekadar hasil sampingan dari aktivitas otak, melainkan inti dari mana seluruh energi kita berasal. Kesadaran adalah medan energi yang paling murni dan paling kuat yang kita miliki. Ia adalah titik pusat di mana kita terhubung dengan kesadaran universal, lautan informasi dan potensi tak terbatas yang menyelimuti seluruh alam semesta. Ketika kita menyadari bahwa kesadaran kita lebih dari sekadar pikiran yang terus-menerus bergejolak, kita mulai membuka pintu menuju kekuatan yang luar biasa. Pikiran sebagai manifestasi dari kesadaran adalah alat yang sangat ampuh. Setiap pikiran yang kita miliki adalah sebuah benih, sebuah cetak biru yang dikirimkan ke medan energi alam semesta. Baik itu pikiran positif atau negatif, setiap benih akan mencari kondisi yang tepat untuk tumbuh dan berwujud dalam realitas kita. Karena itu, mengelola pikiran kita bukan hanya tentang menjaga kesehatan mental, tetapi juga tentang secara aktif membentuk realitas yang kita inginkan. Ini adalah pengakuan atas kekuatan penciptaan yang melekat dalam setiap momen. Emosi adalah bahan bakar bagi pikiran kita. Emosi yang kuat, baik itu cinta, sukacita, atau bahkan rasa sakit yang mendalam, memberikan dorongan energi pada pikiran, mempercepat proses manifestasi. Perasaan adalah vibrasi yang jauh lebih kuat daripada sekadar pikiran yang lewat. Ketika kita merasakan sukacita yang tulus, kita mengirimkan gelombang energi positif yang kuat ke alam semesta. Ketika kita merasakan ketakutan yang mendalam, kita memancarkan frekuensi yang berbeda, yang dapat menarik pengalaman yang selaras dengan ketakutan tersebut. Memahami dinamika ini adalah kunci untuk mengarahkan energi kita dengan efektif. Lalu, apa itu niat? Niat adalah arah yang kita berikan pada energi kesadaran kita. Niat yang jelas dan tulus,
yang didukung oleh emosi positif dan keyakinan yang kuat adalah kekuatan pendorong yang tak tertandingi. Ini adalah kompas yang menuntun energi semesta untuk bekerja mewujudkan keinginan kita. Tanpa niat, energi kita mungkin tersebar atau tidak memiliki fokus. Dengan niat yang terarah, kita dapat memusatkan kekuatan mental dan emosional kita menuju tujuan yang spesifik. Praktik mindfulness dan meditasi adalah cara-cara ampuh untuk melatih dan menguatkan kesadaran kita. Dengan membawa kesadaran penuh pada momen sekarang, kita dapat mengamati pikiran dan emosi tanpa terhanyut olehnya. Ini memungkinkan kita untuk memilih respons kita, alih-alih bereaksi secara otomatis. Semakin kita melatih kesadaran, semakin besar kemampuan kita untuk mengendalikan frekuensi getaran kita dan memanifestasikan realitas yang kita inginkan. Ini adalah fondasi dari semua perubahan transformatif. Kesadaran bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan alat fisik, namun dampaknya terasa di setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita meningkatkan tingkat kesadaran kita, kita menjadi lebih peka terhadap energi di sekitar kita, lebih intuitif, dan lebih terhubung dengan kebijaksanaan universal. Bab 4. Cakra, pusat energi dalam tubuh. Dalam banyak tradisi kebijaksanaan kuno, tubuh manusia dipandang bukan hanya sebagai struktur fisik, melainkan sebagai sistem energi yang kompleks, di mana terdapat pusat-pusat energi utama yang dikenal sebagai cakra. Istilah cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda atau lingkaran, menggambarkan pusaran energi yang terus-menerus berputar, mengatur aliran energi vital, prana atau chi, ke seluruh tubuh. Meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik, keberadaan cakra telah diakui dan dipraktikkan selama ribuan tahun sebagai kunci menuju kesehatan holistik dan keseimbangan diri. Ada 7 cakra utama yang sejajar sepanjang tulang belakang, mulai dari dasar tulang belakang hingga puncak kepala. Setiap cakra terkait dengan fungsi fisik, emosional, mental, dan spiritual tertentu. Misalnya, cakra akar Muladhara di dasar tulang belakang berhubungan dengan rasa aman dan stabilitas. Cakra sakral Swadhisthana di bawah pusar terkait dengan kreativitas dan emosi. Cakra plexus surya Manipura di ulu hati mengatur kekuatan pribadi dan kepercayaan diri. Memahami peran masing-masing cakra adalah langkah penting dalam mengelola energi kita. Ketika cakra-cakra ini berfungsi dengan baik, energi mengalir bebas dan harmonis, menghasilkan kesehatan yang optimal, emosi yang seimbang, dan pikiran yang jernih. Namun stres, trauma, pola pikir negatif, dan gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan cakra menjadi tidak seimbang atau tersumbat. Ketika ini terjadi, aliran energi terhambat yang dapat bermanifestasi sebagai penyakit fisik, gangguan emosional, atau kesulitan dalam mencapai potensi penuh kita. Mengenali tanda-tanda ketidakseimbangan cakra adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Sebagai contoh, jika cakra tenggorokan, Vishuddha, tersumbat, seseorang mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau mengekspresikan diri secara jujur. Jika cakra jantung, Anahata, tidak seimbang, masalah dalam hubungan atau kurangnya kasih sayang bisa muncul. Dengan memahami keterkaitan ini, kita dapat mulai mengidentifikasi akar masalah yang lebih dalam dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keseimbangan. Ini adalah peta jalan yang berharga untuk memahami diri sendiri dari perspektif energi. Ada berbagai praktik yang dapat membantu membersihkan dan menyeimbangkan cakra, seperti meditasi cakra, yoga, pranayama, teknik pernapasan, reiki, kristal terapi, dan bahkan terapi suara. Setiap metode ini bertujuan untuk membersihkan sumbatan energi dan mempromosikan aliran prana yang lancar, sehingga memungkinkan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri dan pikiran untuk mencapai kedamaian. Ini adalah praktik-praktik kuno yang terus relevan hingga hari ini dalam pencarian kesehatan dan kesejahteraan. Memahami cakra bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit, tetapi juga tentang mengoptimalkan potensi kita. Ketika semua cakra selaras dan berfungsi optimal, kita merasakan vitalitas yang tinggi, kejelasan mental yang luar biasa, emosi yang stabil, dan koneksi spiritual yang mendalam.
Bab 5. Membangkitkan energi ilahi Kundalini. Di dalam diri setiap manusia bersemayam sebuah kekuatan energi spiritual yang luar biasa, sering disebut sebagai Kundalini. Dalam tradisi spiritual Timur, Kundalini digambarkan sebagai energi ular, melingkar yang tidur di dasar tulang belakang, cakra akar. Ia adalah potensi tak terbatas, kekuatan ilahi yang menunggu untuk dibangkitkan dan diintegrasikan ke dalam kesadaran kita. Kebangkitan Kundalini seringkali dianggap sebagai puncak dari perjalanan spiritual, yang mengarah pada pencerahan dan realisasi diri yang mendalam. Proses kebangkitan Kundalini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicari secara sembarangan. Ia adalah proses alami yang terjadi ketika individu telah mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan spiritual. Persiapan ini meliputi praktik yoga, meditasi, pranayama, pemurnian diri, dan pengembangan kebijaksanaan. Ketika Kundalini mulai bangkit, ia akan bergerak naik melalui saluran energi utama, Sushumna Nadi, yang sejajar dengan tulang belakang, melewati setiap cakra, membersihkan sumbatan, dan mengaktifkan potensi tersembunyi di setiap pusat energi. Pengalaman kebangkitan Kundalini dapat bervariasi dari individu ke individu. Beberapa mungkin merasakan sensasi panas, getaran, atau aliran energi yang kuat. Yang lain mungkin mengalami peningkatan kesadaran, intuisi yang tajam, wawasan spiritual, atau bahkan pengalaman mistis. Terkadang proses ini juga dapat memicu pelepasan emosi yang tertekan atau kenangan masa lalu sebagai bagian dari proses pembersihan dan penyembuhan. Penting untuk mendekati pengalaman ini dengan kesadaran dan bimbingan yang tepat. Ketika Kundalini bangkit dan bergerak melalui cakra, ia membawa serta potensi untuk transformasi radikal. Setiap cakra yang diaktifkan akan membuka dimensi kesadaran yang baru, memperluas pemahaman kita tentang diri dan alam semesta. Ini adalah proses penyelarasan yang mendalam, di mana energi fisik, mental, dan spiritual kita menyatu, menciptakan keadaan keutuhan dan keselarasan. Pada akhirnya, ketika Kundalini mencapai cakra mahkota, Sahasrara, di puncak kepala, individu dapat mengalami pengalaman pencerahan yang dikenal sebagai samadhi atau nirwana. Penting untuk diingat bahwa membangkitkan Kundalini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah sarana untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Proses ini menuntut dedikasi, kesabaran, dan bimbingan dari guru yang berpengalaman. Tanpa persiapan yang memadai, pengalaman ini bisa menjadi sangat intens dan membingungkan. Namun, dengan pendekatan yang benar, kebangkitan Kundalini adalah anugerah yang luar biasa. Membuka pintu menuju kekuatan dan kebijaksanaan ilahi yang bersemayam di dalam diri kita. Pada intinya, Kundalini adalah manifestasi paling murni dari energi semesta yang ada di dalam diri kita. Bab 6. Meditasi gerbang menuju energi dalam. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, praktik meditasi muncul sebagai oase ketenangan dan gerbang menuju sumber energi tak terbatas yang bersemayam di dalam diri kita. Meditasi bukan sekadar teknik relaksasi, melainkan sebuah disiplin kuno yang melatih pikiran untuk fokus, menenangkan kekacauan mental, dan membuka akses langsung ke medan energi universal. Ini adalah cara yang ampuh untuk menyelaraskan diri dengan vibrasi alam semesta dan menarik kekuatan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang seimbang dan bermakna. Ada berbagai bentuk meditasi, mulai dari meditasi kesadaran, mindfulness, yang berfokus pada napas dan sensasi tubuh, hingga meditasi transendental yang menggunakan mantra untuk menenangkan pikiran. Apapun metodenya, tujuan utamanya adalah sama: menenangkan obrolan internal pikiran, menciptakan ruang hening di mana kita dapat terhubung dengan inti keberadaan kita. Dalam keheningan itulah, energi semesta dapat mengalir lebih bebas, mengisi kembali dan merevitalisasi seluruh sistem kita. Manfaat meditasi melampaui sekadar ketenangan sesaat. Secara ilmiah, meditasi telah terbukti mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta meningkatkan kesejahteraan emosional. Pada tingkat energi, meditasi secara aktif meningkatkan frekuensi getaran kita, membersihkan energi negatif, dan membuka cakra
sehingga energi vital dapat mengalir tanpa hambatan. Ini adalah praktik yang memberdayakan, memungkinkan kita untuk menjadi arsitek dari keadaan internal kita sendiri. Saat kita bermeditasi, kita secara sadar mengarahkan perhatian ke dalam, mengamati pikiran tanpa melekat padanya. Ini seperti menyaksikan awan yang lewat di langit. Kita melihatnya, tetapi tidak berusaha untuk menangkap atau mengubahnya. Dengan demikian, kita melepaskan diri dari identifikasi dengan pikiran dan emosi, dan menyadari bahwa kita adalah pengamat di baliknya. Dalam ruang pengamatan, inilah kita terhubung dengan kesadaran murni, sumber energi dan kebijaksanaan. Kunci dari meditasi yang efektif adalah konsistensi. Bahkan beberapa menit meditasi setiap hari dapat membawa perubahan yang signifikan seiring waktu. Ini adalah investasi pada diri sendiri, sebuah janji untuk menyediakan waktu bagi jiwa untuk beristirahat, mengisi ulang, dan terhubung kembali dengan sumber energinya. Semakin sering kita bermeditasi, semakin mudah bagi kita untuk mempertahankan keadaan kesadaran yang tenang dan terpusat dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, meditasi adalah alat yang tak ternilai untuk mengakses dan mengelola energi semesta di dalam diri kita. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kebijaksanaan batin, intuisi, dan kekuatan penyembuhan yang ada dalam diri setiap individu. Bab 7. Afirmasi dan visualisasi menciptakan realitas. Kata-kata memiliki kekuatan dan pikiran memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Dalam dunia energi, afirmasi dan visualisasi adalah dua alat paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk secara sadar menciptakan realitas yang kita inginkan. Dengan memanfaatkan energi semesta yang bersemayam dalam diri kita. Ini bukan tentang khayalan belaka, melainkan tentang mengarahkan frekuensi vibrasi kita agar selaras dengan apa yang ingin kita wujudkan. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diucapkan atau dipikirkan secara berulang-ulang dengan keyakinan penuh untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita adalah gudang keyakinan dan pola pikir yang telah terbentuk sepanjang hidup. Jika keyakinan kita membatasi, maka realitas kita pun akan terbatas. Dengan afirmasi, kita menanamkan benih-benih keyakinan baru yang memberdayakan, mengubah narasi internal kita dari aku tidak bisa menjadi aku mampu atau aku layak. Contohnya, alih-alih mengatakan, aku kekurangan uang, kita bisa mengafirmasi, aku adalah magnet uang, kelimpahan mengalir padaku dari segala arah. Kekuatan afirmasi terletak pada pengulangannya dan emosi yang menyertainya. Semakin sering kita mengulang afirmasi dengan perasaan yang tulus, semakin kuat dampaknya pada pikiran bawah sadar kita. Ini seperti menanam bibit. Semakin kita menyiraminya dengan perhatian dan keyakinan, semakin besar kemungkinannya untuk tumbuh. Afirmasi bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi tentang merasakannya sebagai kebenaran yang akan segera terwujud. Visualisasi, di sisi lain, adalah praktik menciptakan gambaran mental yang jelas dan detail tentang apa yang ingin kita capai atau alami, seolah-olah itu sudah terjadi. Ini melibatkan penggunaan semua indera, membayangkan bagaimana rasanya, bagaimana baunya, bagaimana suaranya, bagaimana pemandangannya. Semakin jelas dan hidup visualisasi kita, semakin kuat pesan yang kita kirimkan ke alam semesta. Visualisasi adalah bahasa yang dipahami oleh pikiran bawah sadar, dan ia adalah cara kita berkomunikasi dengan medan energi universal. Ketika kita melakukan afirmasi dan visualisasi, kita secara aktif mengarahkan energi semesta di dalam diri kita. Kita memancarkan frekuensi yang selaras dengan tujuan kita, dan melalui hukum resonansi kita menarik kembali pengalaman dan peluang yang sesuai. Ini adalah proses co-kreasi, di mana kita bekerja sama dengan alam semesta untuk mewujudkan impian kita. Ini membutuhkan keyakinan, kesabaran, dan tindakan yang konsisten. Penting untuk diingat bahwa afirmasi dan visualisasi harus disertai dengan tindakan yang terinspirasi. Alam semesta akan membuka jalan, tetapi kita harus bersedia melangkah. Ini adalah kolaborasi antara kekuatan batin kita dan peluang eksternal. Dengan secara teratur mempraktikkan afirmasi dan visualisasi, kita tidak hanya mengubah pikiran kita, tetapi juga secara aktif membentuk takdir kita, memanfaatkan energi semesta yang tak terbatas.
Bab 8. Kekuatan syukur dan kasih sayang. Di antara spektrum emosi manusia, syukur dan kasih sayang bergetar pada frekuensi tertinggi, berfungsi sebagai jembatan langsung menuju energi semesta yang paling murni. Kedua emosi ini bukan hanya perasaan yang menyenangkan, melainkan kekuatan transformatif yang mampu mengubah realitas kita dan menarik kelimpahan dari segala arah. Mempraktikkan syukur dan kasih sayang secara konsisten adalah kunci untuk membuka aliran energi positif dalam hidup kita. Syukur adalah pengakuan yang tulus atas segala berkat yang telah kita terima, baik besar maupun kecil. Ketika kita merasa syukur, kita mengirimkan gelombang energi positif yang kuat ke alam semesta, yang pada gilirannya menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Ini adalah lingkaran kebaikan yang terus-menerus. Bahkan di tengah tantangan, menemukan hal-hal kecil untuk disyukuri dapat menggeser frekuensi kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Syukur mengubah fokus kita dari apa yang tidak kita miliki menjadi apa yang sudah kita miliki. Dan dalam perubahan perspektif inilah kekuatan sejati berada. Praktik syukur dapat dilakukan melalui jurnal syukur, di mana kita menuliskan setiap hari hal-hal yang kita syukuri. Atau melalui meditasi syukur, di mana kita secara sadar memikirkan dan merasakan apresiasi untuk berbagai aspek kehidupan kita. Semakin kita melatih otot syukur, semakin alami perasaan ini muncul, dan semakin besar dampak positifnya pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional kita. Ini adalah salah satu kunci paling sederhana, namun paling ampuh untuk menarik kelimpahan. Kasih sayang, di sisi lain, adalah energi yang paling kuat di alam semesta. Ia adalah kekuatan penyembuh yang universal, yang melampaui batas-batas ego, dan menghubungkan kita dengan semua makhluk hidup. Ketika kita memancarkan kasih sayang, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, kita membuka cakra jantung kita dan mengalirkan energi penyembuhan yang kuat. Kasih sayang adalah frekuensi yang menyatukan, menghancurkan sekat pemisah, dan menciptakan harmoni. Mempraktikkan kasih sayang berarti mengembangkan empati, memaafkan, dan menawarkan kebaikan tanpa syarat. Ini berarti mengakui bahwa setiap makhluk adalah bagian dari keseluruhan yang sama, dan bahwa rasa sakit atau sukacita seseorang memengaruhi kita semua. Ketika kita hidup dengan kasih sayang, kita tidak hanya memperkaya hidup orang lain, tetapi juga mengisi diri kita dengan energi positif yang tak terbatas. Ini adalah salah satu bentuk layanan paling tinggi yang dapat kita tawarkan kepada alam semesta. Baik syukur maupun kasih sayang, ketika dipraktikkan bersama, menciptakan resonansi yang sangat kuat dengan energi semesta. Mereka mengangkat frekuensi vibrasi kita ke tingkat yang lebih tinggi, memungkinkan kita untuk menarik bukan hanya kelimpahan material, tetapi juga kedamaian batin, sukacita, dan koneksi spiritual yang mendalam. Mereka adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kita peroleh, melainkan dari apa yang kita berikan dan bagaimana kita merasakannya. Bab 9. Tantangan dan penguasaan diri. Perjalanan untuk menyadari dan menguasai energi semesta di dalam diri bukanlah tanpa tantangan. Hidup adalah serangkaian pengalaman yang dirancang untuk menguji, menguatkan, dan membantu kita tumbuh. Tantangan-tantangan ini, meskipun seringkali menyakitkan atau membuat frustrasi, sejatinya adalah kesempatan emas untuk mempraktikkan penguasaan diri dan memperdalam koneksi kita dengan kekuatan batin. Tanpa tantangan, kita tidak akan pernah sepenuhnya menyadari potensi tak terbatas yang kita miliki. Salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi pola pikir negatif dan keyakinan yang membatasi. Sepanjang hidup, kita mungkin telah menginternalisasi narasi tentang diri kita yang tidak benar, seperti aku tidak cukup baik, atau aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Keyakinan-keyakinan ini menciptakan blokade energi yang menghalangi kita untuk sepenuhnya mengakses potensi kita. Mengidentifikasi dan secara sadar mengubah pola pikir ini adalah langkah penting dalam perjalanan penguasaan diri. Ini membutuhkan kesadaran, keberanian, dan kesabaran. Reaksi emosional juga merupakan medan ujian yang signifikan. Ketika dihadapkan pada stres, kemarahan, atau ketakutan, kita cenderung bereaksi secara otomatis,
seringkali dengan cara yang tidak konstruktif. Penguasaan diri dalam konteks ini berarti belajar untuk mengamati emosi kita tanpa dihakimi, memahami sumbernya, dan memilih respons yang lebih memberdayakan. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang mengolahnya dan melepaskannya dengan cara yang sehat, sehingga tidak menciptakan sumbatan energi. Disiplin diri dalam praktik spiritual dan pengembangan diri juga merupakan tantangan. Mudah untuk merasa termotivasi pada awalnya, tetapi mempertahankan konsistensi dalam meditasi, afirmasi, atau praktik kesadaran lainnya membutuhkan komitmen yang kuat. Kehidupan seringkali akan menyajikan gangguan dan alasan untuk berhenti. Namun justru dalam mempertahankan disiplin inilah kita membangun kekuatan mental dan spiritual yang tak tergoyahkan. Lingkungan dan orang-orang di sekitar kita juga dapat menjadi sumber tantangan. Energi orang lain dapat memengaruhi kita, terutama jika kita tidak memiliki batas energi yang kuat. Belajar untuk melindungi energi kita, menetapkan batasan yang sehat, dan memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan kita adalah bagian integral dari penguasaan diri. Ini berarti memiliki kebijaksanaan untuk menjauh dari hal-hal yang menguras energi kita dan mendekat pada hal-hal yang mengangkat kita. Pada akhirnya, tantangan-tantangan ini adalah undangan untuk memperdalam pemahaman kita tentang diri sendiri dan alam semesta. Setiap kali kita mengatasi rintangan, kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih terhubung dengan kebijaksanaan batin kita. Penguasaan diri bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang perjalanan yang berkelanjutan untuk belajar, tumbuh, dan menyelaraskan diri dengan energi semesta. Ini adalah bukti kekuatan dan ketahanan yang ada di dalam setiap individu. Bab 10. Hidup dengan kesadaran semesta. Ketika kita telah memahami dan mulai menguasai energi semesta di dalam diri, kehidupan kita akan bertransformasi secara mendalam. Hidup dengan kesadaran semesta berarti hidup dalam keadaan yang lebih tinggi, di mana kita merasa terhubung, berdaya, dan selaras dengan aliran kehidupan. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual, namun sekaligus awal dari cara hidup yang baru, yang penuh makna dan tujuan. Salah satu tanda paling jelas dari hidup dengan kesadaran semesta adalah peningkatan intuisi. Kita akan mulai merasakan dorongan atau bisikan dari kebijaksanaan batin yang membimbing kita dalam setiap keputusan. Ini bukan lagi tentang bergantung pada logika semata, melainkan tentang mempercayai koneksi kita dengan medan informasi universal. Intuisi yang tajam memungkinkan kita untuk membuat pilihan yang lebih selaras dengan kebaikan tertinggi kita dan orang lain. Selain itu, hidup dengan kesadaran semesta berarti merasakan kedamaian batin yang mendalam, bahkan di tengah gejolak eksternal. Kita menyadari bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan dan kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan tenang dan bijaksana. Ketakutan dan kecemasan mulai memudar, digantikan oleh rasa percaya pada proses kehidupan. Ini adalah kebebasan sejati yang tidak bergantung pada kondisi luar. Hubungan kita dengan orang lain juga akan berubah. Ketika kita memancarkan frekuensi kasih sayang dan pemahaman, kita menarik hubungan yang lebih harmonis dan bermakna. Kita menjadi lebih empati, lebih sabar, dan lebih mampu melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Konflik cenderung berkurang karena kita mampu melihat melampaui ego dan terhubung pada tingkat hati. Kita menjadi mercusuar cahaya bagi mereka di sekitar kita. Hidup dengan kesadaran semesta juga berarti menyadari bahwa kita adalah co-kreator dari realitas kita. Kita tidak lagi menjadi korban keadaan, melainkan secara aktif membentuk takdir kita dengan pikiran, emosi, dan niat kita. Ini adalah kekuatan yang luar biasa, namun juga membawa tanggung jawab untuk menggunakan kekuatan ini demi kebaikan tertinggi. Kita menjadi lebih sadar akan dampak setiap tindakan dan kata-kata kita. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran semesta adalah tentang sepenuhnya merangkul diri kita sebagai makhluk spiritual yang tak terbatas, yang merupakan bagian integral dari alam semesta. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah percikan ilahi, dengan kemampuan untuk menciptakan, menyembuhkan,
dan menginspirasi. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan tujuan, kebahagiaan, dan pelayanan, menyebarkan cahaya energi semesta yang ada di dalam diri kita ke seluruh dunia. Demikianlah, perjalanan kita telah membawa kita pada sebuah pemahaman yang mendalam. Sebuah kebenaran yang sederhana, namun memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Kamu memiliki energi semesta di dalam dirimu. Sadarilah kekuatan ini, peluklah kebijaksanaan ini, dan hiduplah setiap hari dengan kesadaran penuh akan keagungan yang bersemayam dalam dirimu. Karena saat kau menyala, seluruh semesta pun ikut bercahaya. Jadilah cahaya itu.